Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di sini kita bakal bahas video soal dan juga pembahasan TWK Tes Wawasan Kebangsaan untuk persiapan CPNS 2021 mengenai materi Undang-Undang Dasar bagian 1. Oke. Di sini seperti biasa ada soal, nanti saya jelaskan gimana cara jawabannya apa dan bahasnya gimana kayak gitu. Di soal yang pertama, manakah dari hal-hal berikut ini yang termasuk substansi yang terkandung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga? Pembukaan itu yang pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pilihan jawabannya A. Kemerdekaan adalah kodrat. B. Pengakuan nilai religius bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang C. Cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atau D. Tujuan negara, hal ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar Negara, hal bentuk negara, dan filsafat negara. Ini enggak ya, yang D ini alinea 4. Atau E. Penghapusan penjajahan oleh karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan, juga bukan alinea ketiga. Kamu hafal nggak sih tentang pembukaan? Kalau kamu nggak hafal, kita ini di alinea pertama itu bunyinya bahwa pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini titik-titik maksudnya ada terusnya. Alinea 2 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Kemudian selanjutnya yang ditanya di sini kan alinea 3 ya. Jadi di sini yang saya tulis lengkap adalah alinea ketiga. Alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atau kita lihat nih. Berarti alinea ketiga itu kan ngomongin Tuhan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kita jawabannya yang B. Pengakuan nilai religius bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kata kuncinya adalah di alinea ketiga ini ngebahasnya beda dari alinea 1, 2, dan 4 kayak gitu. Kalau yang lainnya ngomongin negara, ngomongin kemerdekaan, alinea ketiga ini khusus ngomongin tentang berkat atau berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kalau yang A, kemerdekaan adalah kodrat, itu adalah alinea pertama. C, cita-cita bangsa Indonesia adalah alinea kedua. Tujuan negara tadi udah disebutkan bahwa itu adalah alinea keempat. Oke. Next soal. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum tertinggi ketiga adalah A. Undang-undang garing Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. B. Undang-Undang Dasar 45, C. KUHP, D. Pancasila, atau E. TAP MPR atau ketetapan MPR. Jadi ada urutannya. Nih, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahan yang terdiri atas. Nih, yang ditanya adalah sumber hukum ketiga. Ketiga berarti yang C. Oke, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kita jawabnya yang A. Oke, karena Undang-Undang Dasar 45 adalah yang paling tinggi atau urutan pertama. KUHP itu nggak masuk tata urutan ini. Pancasila bukan ya. Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi dia tidak tertinggi dan tidak terendah. Yang TAP MPR itu adalah urutan kedua yang ini. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya ini. Dan yang paling rendah adalah Perda Kabupaten atau Kota. Jadi kamu sebenarnya ini wajib hafal karena ini sering banget keluar. Oke, jadi jawabannya yang A. Nomor 3. Sebelum disahkan pada sidang PPKI, terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar 45 kecuali
A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Iya, mukadimah itu adalah ini ya, yang kalian kenal pembukaan sekarang itu. Itu adalah sumbangsih pikiran dari Soekarno, mukadimah. Kalau pembukaan dari Muhammad Yamin, dan yang diterima adalah pada akhirnya adalah pembukaan. Jadi ini benar. B. Kata mukadimah diganti dengan kata preambul. Sering dengar preambul kan? Preambul dan mukadimah, preambul dan pembukaan itu sama. Kita simpan yang B. C. Pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, yang ganti adalah Muhammad Hatta atas usulan siapa waktu itu? Amaramis. Karena tidak setujunya orang-orang timur tentang poin pertama yang bakal dijadiin Pancasila. Atau D, pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi orang Indonesia asli. Iya, yang dia juga benar. Jadi yang bukan karena dia kecuali adalah yang B. Oke. Kata mukadimah diganti dengan kata preambul lalu kata pembukaan. Langsung dari mukadimah itu langsung pembukaan. Nggak melalui kata preambul terlebih dahulu. Soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh, kalau bingung ini apa, ini hak hukum, hak prerogatif tentang hukumnya Presiden Indonesia. Ada 4 sebenarnya, amnesti, abolisi, gerasi, dan rehabilitasi. Itu dalam satu pasal, yaitu pasal 14. Ada pengangkatan dan penerimaan duta atau konsul. Kalau bingung, duta dan konsul itu yang kerja di kedutaan besar. Kedutaan besar Indonesia untuk ini kayak gitu. Serta pernyataan perang itu harus disetujui oleh siapa. Ini semuanya hak presiden, yang setuju siapa kita lihat di sini. Pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang itu merupakan kewenangan presiden dengan memperhatikan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana diatur dalam pasal 13, 14, dan 15 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Persetujuan DPR, karena kan Dewan Perwakilan Rakyat, suara DPR dianggap sebagai suara rakyat. Oke. Kita ke soal nomor 5. Suatu lembaga negara yang bersifat independen dan mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah apa? A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, enggak ada hubungannya sama Hakim Agung, KPPU, enggak. Jadi antara 3 ini, siapa sih yang berhak? Ada dasarnya teman-teman. Semua dasarnya mau MA, MK, KY itu ada di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Karena materi kita ini kita lagi bahas soal CPNS, persiapan CPNS 2021 tentang Undang-Undang Dasar. Nah, Hakim Agung ada di pasal 24B. Ayat 1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Di sini bintangnya ada 3, berarti ini hasil dari amandemen ketiga, yaitu tahun 2001 ya. Ya, 2001. Berarti kita jawabannya yang tepat, kita silang yang C, Komisi Yudisial. Itu untuk hakim. Kalau bingung gimana? Kalau Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi, Mahkamah Konstitusi hanya ngurusin tentang konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang dasar kita. Kalau Komisi Yudisial ya pasti ngurusin hakim. Jadi semua tentang hakim itu diatur di dalam Komisi Yudisial. Jadi jawabnya yang C. Oke, ngerti?
Next, kita ke soal nomor 6. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrastruktur politik yang lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan undang-undang. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara pada waktu itu dijalankan oleh siapa? Lihat di sini, awal kemerdekaan, terus ditanyainnya peralihan pasal 4. Berarti ini pakai undang-undang dasar yang belum diamandemen, karena setelah amandemen, peralihan hanya sampai pasal 3. Apakah A. Perdana Menteri? Ingat, kita nggak punya Perdana Menteri awal merdeka. Sekarang pun nggak punya, tapi kita punya Presiden. Kita punya Perdana Menteri waktu kita pakai UUDS. Oke? Apakah Presiden? Di sini ada kekuasaan lembaga negara. Apa presiden atau wakil presiden? Siapa yang paling berkuasa? Atau BPUPKI? Enggak ya. Awal kemerdekaan. BPUPKI adalah persiapan kemerdekaan. Ini yang ditanya waktu kita udah merdeka. BPKI juga persiapan kemerdekaan Indonesia, jadi bukan. Antara presiden dan juga wakil presiden. Yang berkuasa adalah, ya benar, presiden ya. Kita lihat pembahasannya. Nih, pasal 4 aturan peralihan. Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar. Segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Adanya ketentuan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 45 merupakan hal yang berlaku umum dalam setiap perubahan hukum. Jadi jawabannya Presiden. Oke? Kita ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan hal-hal substansial dalam susunan atau sistematika konstitusi, kecuali konstitusi itu hukum dasar tertulis. Kalau sekarang konstitusi kita adalah undang-undang dasar. Substansial adalah hal-hal yang penting. A. Pembagian kekuasaan antar berbagai lembaga negara dan pengaruhnya bagi stabilitas dan dinamika pemerintahan terhadap tata cara dan juga kepentingan umum, termasuk apa enggak? Termasuk ya. Pembagian kekuasaan itu maksudnya adalah trias politika yang ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu kan dibagi-bagi. Eksekutif khusus tentang ini mengawasi jalannya pemerintahan, legislatif buat undang-undang kayak gitu. Yudikatif tentang hukumnya. Jadi itu. Jadi dibagi-bagi. Masing-masing itu ada tugasnya masing-masing. Kalau yang B, tujuan negara dilaksanakan oleh berbagai kepentingan negara. Iya ya. C. Kedudukan yang memerintah lebih kuat daripada yang diperintah. Yang memerintah maksudnya adalah pemerintahan. Kayak presiden, menteri, beserta jajarannya. Yang diperintah adalah rakyat. Kayak gitu. Apakah kedudukan yang memerintah lebih kuat daripada yang diperintah? Kedaulatan Indonesia itu ada di tangan siapa? Kayak gitu. Ayo siapa coba? Ya, kedaulatan Indonesia itu ada di tangan rakyat. Mau ngelihat kedaulatan Indonesia di tangan siapa? Lihat siapa yang milih presiden. Kalau zaman dulu itu adalah di tangan MPR karena presiden kita dipilih atau diangkat oleh MPR. Kalau sekarang mulai dari reformasi, lebih tepatnya adalah mulai dari 2004. Itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang menurut pasal 1 ayat 2. Jadi, jawabannya itu yang C. Kedudukan yang memerintah itu nggak lebih kuat daripada yang diperintah. Yang diperintah adalah rakyat, yang memerintah adalah pemerintah ya. Coba kita lihat D. Jaminan HAM dan kebebasan bagi kelangsungan dan perkembangan hidup bangsa. Iya, pastinya HAM dijamin. E. Partisipasi rakyat dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintah. Iya. Contohnya kita ikut pemilu. Soal nomor 8. Apakah pengertian dari konstitusi? Konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Tapi kalau ditanya definisi, kita lihat nih di sini. A. Keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara untuk pemerintah diselenggarakan dalam suatu negara. Bisa jadi. B.
Pedoman dan kontrol terhadap jalannya pemerintah, enggak juga, karena konstitusi enggak cuma mengatur tentang pemerintah, tentang warganya juga iya. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, mungkin. Simbolisasi hukum, enggak, dia enggak cuma simbol, tapi dia dijalankan. Atau kaidah yang menjadi landasan praktik kehidupan bernegara, enggak ya. Antara A sama C, tapi yang lebih tepat pengertian dari konstitusi yang A. Coba kita cek nih. Menurut Cassius Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Sedangkan menurut KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar dan dalam suatu negara. Berarti jawabannya yang A. Oke. Next, nomor 9. Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk PPKI pada hari yang sama, yaitu pada tanggal A 3 Agustus 45, B 4 Agustus 45, C 5 Agustus, D 6 Agustus, atau E 7 Agustus. Jawabannya benar, yaitu 7 Agustus. Kenapa? Di sini ada PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau dia punya nama Jepang karena bentukan Indonesia dengan Jepang, yaitu Dokurushi Jumbi Inkai. Tanggal PPKI adalah 7 Agustus 45, sama yang E. Yaitu Soekarno, dan tugasnya adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Kalau BPUPKI itu kerja, merumuskan, merancang. Kalau di PPKI itu mengesahkan. Jadi dia lanjutan. Oke. Soal nomor 10. Siapakah salah seorang founding fathers Republik Indonesia yang ditunjuk menjadi ketua PPKI? Gampang banget kan? Tadi kan udah di sini. Oke, ketua PPKI adalah, yap, benar. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno. Kalau ketua BPUPKI baru KRT Rajiman Widyoniningrat. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Nanti saya bakal ngasih video kelanjutannya tentang Undang-Undang Dasar maupun materi yang lain. Jadi jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.